Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Migran, kembali lagi dengan podcast BP3NI Jawa Tengah, Jagongan. Jajar bareng ngomong ke pekerja migran. Sobat Migran, di podcast kali ini ada yang istimewa nih. Ada kabar gembira, ada berita yang membahagiakan dari salah satu pekerja migran Indonesia yang sudah sukses dalam meraih mimpi di luar negeri. Saya, Murni Septianti, akan membawakan podcast kali ini. Dan tetap ditemani oleh Kepala BP3NI Jawa Tengah, Bapak Pujiono. Hai Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan siap untuk membawakan podcast hari ini ya Pak. Apalagi siap untuk teman-teman sobat migran yang ada di manapun. Iya, dan kali ini apa sih yang istimewa ya? Yang istimewa adalah kehadiran dari Mbak Yanti. Mbak Yanti sendiri merupakan pekerja migran yang sudah sukses dalam meraih cita-citanya. Seperti apa kesuksesannya? Kita simak lebih lanjut dalam podcast hari ini ya Sobat Migran. Nah langsung saja nih kita mau kenalan dengan Mbak Yanti nih. Mbak Yanti pekerja migran sukses. Silahkan Mbak Yanti boleh diperkenalkan dirinya, lalu pekerjaannya dan aktivitasnya saat ini seperti apa Mbak Yanti? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putri sudah diundang hari ini di BP3NI Jawa Tengah. Nah, perkenalan dulu ya Pak, nama saya Yanti, tapi teman-teman di Hongkong biasanya panggil saya Mbak Yanti. Saya di Hongkong sejak 2009 sampai sekarang masih di Hongkong. Nah, kegiatan saya di Hongkong selain jadi PNI, pekerja migran atau PRT, itu saya bergerak di komunitas. Nah, komunitas kami namanya KMTH, Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Kemudian saya juga lanjut kuliah Mbak, dan alhamdulillah sudah wisuda bulan November kemarin. Insya Allah ini mau kuliah lagi, mau belajar lagi, mumpung masih di Hongkong, ada kesempatan, ada belajar, insya Allah masih S2. Jadi kalau saya ini yang penting adalah pendidikan, karena kita bekerja dimanapun, bekerja sebagai apapun, kalau masih mengutamakan pendidikan, artinya itu akan membantu upgrade yang untuk entah itu pekerjaan, pengetahuan dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali nih mindset atau pola pikir dari Mbak Yanti ini ya. Nggak hanya fokus bekerja, nggak hanya fokus untuk mencari uang, tapi juga untuk pengembangan dirinya juga di luar negeri. Itu juga penting loh Sobat Migran ternyata. Mungkin hanya baru satu ya hari ini yang kita dengar, tapi mungkin ada lagi di luar sana pekerja migran yang juga sukses dalam melanjutkan pendidikannya. Nah, lebih lanjut tentang pendidikan nih Mbak, gimana sih cerita awal mulanya kok bisa tertarik untuk melanjutkan pendidikannya? Apa dari awal berangkat itu sudah nanti aku juga belajar di sana atau bagaimana? Nah, sih sebenarnya kalau dulu kan memang fokus dari 2009 sampai 2016 itu memang fokus untuk bekerja, mencari uang, pikirannya mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Tapi 2015 akhir saya pulang, ternyata setelah di rumah beberapa bulan, kok duitnya habis juga gitu, karena nggak ada usaha, tidak ada pengembangan apapun. Akhirnya uang yang dikumpulkan selama bertahun-tahun itu habis Mbak. Habis itu terus kepikiran untuk berangkat lagi. Nah, sebelum saya berangkat itu saya pernah bekerja di salah satu P3NI di Jawa Tengah juga. Kemudian dari bekerja di sana itu banyak teman-teman atau kan saya dari instruktur, jadi dari anak-anak itu yang sampai di Hongkong kemudian mencari saya, entah dengan mau curhat, entah dengan permasalahan mereka itu, kemudian sampai di situ
semakin banyak keluhan-keluhan dari teman-teman, entah tentang pekerjaannya, entah tentang pelayanan di kedutaan, entah itu dengan majikan, dengan agensi, permasalahannya semakin banyak. Kemudian saya semakin kesini kan ikut belajar, Mbak. Kalau permasalahan seperti ini, penanganannya seperti apa itu. Nah, semakin kesini banyak sekali konsultasi-konsultasi yang masuk yang akhirnya menggantung di tengah, tidak bisa diselesaikan karena tidak tahu arahnya kemana. Nah, di 2018 kepikiran Mbak, mau kalau misalnya saya sekolah lagi, apalagi kuliah di bidang hukum gitu, mungkin bisa lebih banyak membantu teman-teman ya gitu. Ternyata benar, di tahun pertama itu sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang semuanya tentang hukum, Mbak. Entah itu penahanan dokumen, entah itu pidana, kriminal di Hongkong, bahkan sampai nyampe dari Hongkong itu banyak yang teman-teman yang berkonsultasi. Nah, semakin mantap nih. Berarti saya benar udah ambil jalur ini. Kemudian itu kan zaman COVID ya, Mbak. Jadi semuanya online. Jadi banyak sekali relasi yang bisa didapatkan setelah belajar, setelah menjadi mahasiswa. Kemudian dari relasi itu banyak kita bisa membantu teman-teman sampai ke akar-akarnya. Oke, ternyata mulia sekali nih tujuan Mbak Yanti berkuliah ternyata juga untuk membantu sesama pekerja migran Indonesia. Wah, salut sekali ya Mbak ya. Ya lalu kesibukannya kan tadi banyak sekali ya Mbak, dari bekerja iya, belajar iya, membantu rekan-rekan PMI juga iya. Lalu pembagian waktunya seperti apa itu Mbak? Kalau untuk pembagian waktunya itu biasanya kan saya bekerja sesuai kontrak kerja ya Mbak, jam 9, jam setengah 10 sudah selesai. Kemudian biasanya saya open konsultasi itu dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kemudian kalau pas jam kuliah itu berarti jam 12 sampai jam 2 malam itu harus mengerjakan tugas-tugas kuliah dan lain-lain. Nah memang seperti jadi setiap malam itu memang saya membatasi Mbak untuk konsultasi. Kadang ada teman-teman yang berkonsultasi tetapi tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh untuk didengarkan. Kadang ada juga yang unik, dia telepon tidak ngomong tapi cuma nangis. Saya suruh dengerin dia nangis, itu ada banyak sekali yang seperti itu, ditungguin sampai dia selesai baru dia nanti mau bercerita. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan untuk teman-teman PMI yang tidak bisa mereka dapatkan saat menghubungi kantor perwakilan. Nah mungkin dengan seperti itu kantor perwakilan terutama di Hong Kong sering sekali menggandeng teman-teman dari organisasi untuk membantu memberikan pelayanan ke teman-teman PMI. Nah untuk pelayanan secara offline biasanya kita buka posko di tempat-tempat liburnya teman-teman Hong Kong. Biasanya kalau di Hong Kong itu teman-teman Indonesia ngumpulnya di Kos BP, itu namanya di Victoria Park. Itulah yang dibuat teman-teman PMI di Hong Kong untuk libur. Dan juga masih banyak teman-teman yang lain, cuman yang strategis di situ. Nah oke, kita ke Pak Puji nih Pak. Nah ini tadi sudah dijelaskan Mbak Yanti gimana sih kiprahnya membantu para pekerja migran di luar negeri yang terutama yang sedang ada kendala atau permasalahan. Nah untuk BP3MI Jawa Tengah sendiri Pak, perannya bagaimana sih dalam membantu pekerja migran mengatasi kendala di luar negeri? Jadi sobat migran ini tamu kita hari ini Mbak Yanti itu luar biasa, memberikan contoh bagi teman-teman yang lain agar termotivasi untuk sukses. Nah, jadi kalau bicara kesuksesan itu tidak hanya diukur dari sukses dari sisi ekonomi, akan tetapi bagaimana teman-teman pekerja migran itu bisa mengembangkan dirinya, potensi dirinya seperti apa itulah yang harus dikembangkan sehingga mampu melihat masa depan yang lebih cerah. Salah satu contohnya Mbak Yanti ini bisa melihat situasi dan kondisi apa yang harus dilakukan, bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga punya masa depan yang cerah. Nah, kemudian sukses itu
bagaimana teman-teman itu juga bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang ada di luar negeri. Misalkan di Hong Kong, bagaimana teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan budaya kerja, dengan budaya negara Hong Kong, dan sebagainya. Sehingga ketika bekerja di sana, mereka memahami budayanya, hukumnya, kemudian bisa menyesuaikan dengan pekerjaan. Itulah yang dimaksud juga sukses. Sehingga kedepannya sudah punya bayangan, nanti ketika saya pulang harus seperti ini. Kemudian Mbak Murni, peran BP3MI Jawa Tengah tentunya tidak bisa lepas juga dengan aktivitas teman-teman pekerja migran yang ada di luar negeri, seperti Hong Kong. Kami juga butuh informasi-informasi yang berkembang, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana, sehingga kami sering juga berkomunikasi dengan Mbak Yanti ini dengan komunitas masyarakat tanggap hukum di Hong Kong. Nah, kemudian BP3MI juga punya peran bagaimana menyebarluaskan informasi terkait dengan tata cara bekerja yang benar, yang prosedural, agar tidak tertipu dengan calo sindikat, sehingga kalau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu tentunya sesuai dengan prosedur. Kemudian bagaimana BP3MI juga membantu teman-teman jika ada permasalahan-permasalahan, kita bantu untuk diedukasi, kita dampingi kalau ada yang bermasalah dengan hukum. Itu juga peran-peran BP3MI. Kemudian tidak kalah pentingnya ini Mbak Yanti dan Mbak Murni, ketika teman-teman pulang sudah tidak kembali lagi ke negara penempatan, ini kita berdayakan, kita latih, kita beri bimbingan untuk berwirausaha agar teman-teman yang sudah kembali ke Indonesia itu bisa mengembangkan usahanya, tidak kembali lagi ke luar negeri, bisa membangun daerahnya, desanya agar lebih maju. Syukur-syukur bisa menciptakan peluang kerja. Itu Mbak Murni. Oke, seperti itu. Lalu untuk para PMI yang ingin mengakses bantuan hukum kalau mengalami permasalahan di tempat kerja itu seperti apa, Pak? Nah, jadi teman-teman semuanya, sobat migran, sedulur migran, jika terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan hukum, tentunya di negara penempatan, bagaimana caranya? Ya, tadi Mbak Yanti punya peran juga dengan komunitas masyarakat tanggap hukum, itu bisa konsultasi dengan Mbak Yanti selaku ketua umum di sana. Kemudian bisa menyampaikan ke perwakilan kita, perwakilan negara kita yang ada di negara penempatan. Itu penting bagaimana menyampaikan problem-problem hukum ketika mengalami permasalahan-permasalahan di negara penempatan. Kemudian BP3MI Jawa Tengah juga bisa membantu itu, disampaikan ke BP3MI Jawa Tengah, misalkan ini PMI asal Jawa Tengah, nanti kita komunikasikan, kita bantu koordinasikan dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, dengan komunitas yang ada di negara penempatan dan perwakilan. Itu Mbak yang harus dilakukan teman-teman. Baik, seperti itu ya teman-teman. Apabila membutuhkan bantuan hukum, sedang ada kendala atau permasalahan di luar negeri, jangan sungkan-sungkan langsung menghubungi BP3MI Jawa Tengah. Dan jangan lupa juga, kami juga ada media sosial BP3MI Jawa Tengah yang bisa diakses berikut ini. Oke, nah selanjutnya nih Pak Puki, ada pesan apa nih untuk para sobat migran terkait dengan kesuksesan yang tadi Bapak sebutkan, tidak hanya soal ekonomi, tapi juga pengembangan diri. Seperti apa Bapak? Ya, tentunya Mbak Murni, bagaimana menjadi pekerja migran yang sukses seperti yang di sebelah saya ini Mbak Yanti ini, saya kategorikan pekerja migran yang sukses. Tadi saya sampaikan ukuran sukses itu tidak hanya diukur bagaimana dia ekonominya, kesejahteraannya keluarga meningkat, akan tetapi bagaimana
yang terpenting itu bisa mengembangkan potensi dirinya, ya, termasuk mengakses pendidikan, karena pendidikan itu adalah kunci segala-galanya. Sukses itu diawali dengan ilmu. Jadi kalau teman-teman yang ada di negara penempatan, para sobat migran itu jangan hanya mengejar dari sisi ekonomi, bagaimana potensi dirinya dikembangkan. Yang ingin kuliah silahkan untuk kuliah, karena kuliah juga bisa dilakukan di negara penempatan seperti yang dilakukan oleh Mbak Yanti, sehingga nanti memperluas lapangan pekerjaan. Itu Mbak Murni, itu yang lebih utama dan penting. Bapak, terima kasih Bapak. Lalu untuk Mbak Yanti sendiri yang sudah menggeluti berbagai bidang dengan sepak terjangnya di bidang perlindungan pekerja migran. Nah, boleh Mbak dikasih pesan atau motivasi pada sobat migran yang sedang berjuang atau ingin juga seperti Mbak Yanti nih bisa membantu sesama PMI, seperti apa Mbak? Kalau untuk saya pribadi, karena memang sejak saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, ya saya memang untuk membantu teman-teman PMI. Jadi kalau bagi saya untuk bersosial boleh-boleh saja, maksudnya untuk terjun dalam bidang sosial, membantu orang lain itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi buat saya itu harus diperkuat fondasi pribadi dulu. Terus berpendidikan, terus membekali diri dengan ilmu, tapi saya juga harus punya usaha untuk benteng pribadi. Jadi usaha dari usaha itu ekonomi saya settle dulu, baru saya bisa membantu orang lain. Dan saya selalu mengingatkan ke teman-teman bukan kalau misalnya sudah di luar negeri, permasalahan rumah tangga itu tidak selamanya berakhir dengan perceraian kayak gitu. Jadi edukasi semacam itu yang selalu kita berikan untuk teman-teman WMI. Jadi pesan saya untuk teman PMI, selain berpendidikan, teman-teman harus jadi PMI yang berdaya. Yang paling utama adalah PMI yang cerdas dan berkualitas. Jadi kedepannya bisa membawa diri kita entah itu ke jenjang karir, dan memberikan contoh ke anak-anak kita bahwa walaupun jadi PMI kita juga bisa sukses. Kita juga bisa memberikan contoh untuk teman-teman. Biasa sekali motivasinya ya, sobat migran, walaupun jadi PMI kita juga bisa sukses ya Mbak. Pasti bisa sukses ya untuk sobat migran. Semoga podcast kita kali ini dapat membawa inspirasi, dapat membawa motivasi untuk sobat migran yang sedang ingin berjuang untuk ingin mengembangkan diri lebih lagi ya. Sekecil apapun langkah kita pasti akan membawa manfaat buat diri sendiri, buat keluarga, dan juga untuk bangsa Indonesia. Ya, demikian podcast kita kali ini sobat migran. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.